Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 21 Mei 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri, seperti biasa pemirsa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, operasi Basarnas Gabungan telah berhasil menemukan korban terseret di Laut Tepah Aceh. Jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya operasi SAR ditutup. Kantor SAR Nias telah mensiagakan personilnya melalui pos SAR Simelu sejak Kamis lalu untuk melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang dikabarkan mengalami kondisi membahayakan saat memancing di Laut Tepah Aceh. Potensi lain yang bergabung pada operasi ini adalah unsur TNI Polri serta warga dan keluarga. Pada operasi hari kedua, korban bernama Usuf, pria 17 tahun, warga Tepah Barat, Kabupaten Simelu, Aceh, akhirnya ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan mengapung pada perairan Tepah Aceh. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh Basarnas Gabungan, selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas Nias melalui Komandan Pos SAR Simelu, Mahdi Syaputra, mengatakan kondisi membahayakan manusia di wilayah teritorialnya yang terdiri atas daerah Aceh, Kepulauan Nias, Sibolga, dan Tapanuli tengah kerap terjadi, terutama pada kawasan perairan dengan korban rata-rata para nelayan. Sehubungan itu meminta perhatian dan kesadaran semua pihak agar selalu waspada secara dini, menghindari kecelakaan yang dapat membahayakan jiwa saat beraktivitas di tengah laut. Proses evakuasi dan penyerahan jenazah korban telah usai, saat ini operasi SAR telah resmi ditutup pagi tadi. Pemirsa, ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Ormas Islam Bela Sumatera Utara Jumat siang mengepung kantor konsul Singapura di Jalan Imam Bonjol, Medan, memprotes tindakan pemerintah Singapura menolak kedatangan ulama Indonesia beberapa waktu lalu. Aksi damai Aliansi Ormas Islam hingga menutup ruas badan jalan Kota Medan, aparat kepolisian membagikan air mineral sebagai dukungan untuk menciptakan penyampaian aspirasi yang aman dan kondusif. Aksi protes terhadap pemerintah Singapura di Kota Medan diawali dengan konvoi kendaraan, mulai dari Masjid Raya Al-Mashun menuju kantor konsul Singapura Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Petugas polisi yang berjaga menyambut kedatangan massa aksi berkeliling di kerumunan membagikan air mineral untuk melepaskan dahaga di bawah terik matahari setelah berkonvoi. Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, massa aksi berorasi menuntut kepada pemerintahan Singapura untuk meminta maaf terhadap ulama Indonesia saat berkunjung beberapa waktu lalu. Poster dan spanduk berisikan kalimat protes terhadap pemerintahan Singapura karena salah satu ulama Indonesia mendapat penolakan kedatangan saat berkunjung. Dalam orasinya, massa aksi menyayangkan sikap pemerintah Singapura dalam pelayanan terhadap ulama Indonesia saat berkunjung, apalagi sebagai negara serumpun Melayu dan bertetangga seharusnya saling menghargai. Kita berharap, kita minta pernyataan daripada konsul Singapura. Apa latar belakang dari pengusiran ini? Dan kami minta permohonan maaf dari pemerintahan Singapura. Dan kemudian kita berharap kasus ini jangan terulang lagi. Usai berorasi, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dengan aksi ini, sejumlah ruas jalan di Kota Medan terjadi kemacetan akibat dilakukan pengalihan jalan oleh aparat kepolisian. Sudah 10 tahun lebih Kecamatan Salapian pemekaran menjadi dua wilayah, yakni Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Namun hingga kini belum ada pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Masyarakat berharap pemerintah mendirikan sekolah negeri tingkat SLTP dan SLTA untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi bangsa. Masyarakat di Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sudah sejak lama menginginkan adanya sekolah negeri berdiri di kecamatan ini agar anak-anak yang hendak menimba ilmu di sekolah negeri tidak jauh keluar kota. Sejak Kecamatan Kutambaru dimekarkan dari Kecamatan Salapian pada 10 tahun lalu, hingga saat ini pembangunan sekolah negeri tingkat SLTP dan SLTA belum juga terrealisasi. Meski sudah beberapa kali diusulkan masyarakat di Kecamatan Kutambaru yang tetap ingin menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah negeri terpaksa harus keluar daerah dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah akibat tidak memiliki biaya untuk keluar daerah masuk ke sekolah negeri.
Janji para bupati Langkat sebelumnya yang akan memajukan dunia pendidikan hanya bohong belaka. Hal ini terbukti sudah 10 tahun masyarakat mengajukan agar dibangun SLTP dan SLTA negeri belum juga terrealisasi. Menurut salah seorang tokoh pendidikan di Kutambaru, Albert Sembiri mengatakan, Kecamatan Kutambaru ini sangat tertinggal karena belum adanya SMP dan SMK negeri. Padahal masyarakat sudah mengusulkan ke pemerintahan Kabupaten Langkat sejak 10 tahun lalu. Yang paling kami pentingkan ialah pendidikan, karena di Kecamatan Kutambaru SMP negeri belum ada, SMK atau SMA negeri pun belum ada. Itulah harapan masyarakat. Yang paling utama kami rasa pendidikan tadilah, karena sesuai dengan konstitusi negara, ya sesuai dengan undang-undang dasar ya. Pendidikan ini hal penting juga kan begitu. Pemirsa, Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat meninjau lokasi Tentara Manunggal membangun desa TMMD ke-113 wilayah Kodim 0205 Tanah Karo di Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. TMMD ini diharapkan dapat membantu sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti akses jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Huta Barat didampingi Dandim 0205 Tanah Karo dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo meninjau lokasi Tentara Manunggal membangun desa TMMD ke-113 di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Pada kunjungan tersebut, Doni Huta Barat mengevaluasi hasil kerja seperti pembukaan jalan pembangunan jembatan, pemasangan box culvert, serta sosialisasi dan bakti sosial. Evaluasi yang dilakukan yakni untuk memastikan hasil dari TMMD ke-113 Kodim 0205 Tanah Karo agar sesuai kualitasnya karena mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Dan juga memastikan setiap pengerjaan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan target waktu penyelesaiannya. Pada program pembukaan jalan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. Karena jalur pembukaan jalan selain akses desa juga jalan merupakan menghubungkan lokasi wisata Puncak 2000 Siosar dengan Puncak Melangkah Gading di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Itu sebenarnya program dari TNI dan pemerintah daerah. Karena di dalam tugas pokok tersebut ada kata-kata meningkatkan kesejahteraan, makanya TNI turut bersama-sama dengan institusi pemerintah daerah maupun institusi lain, dalam hal ini kepolisian, dan diutamakan adalah masyarakat. Jadi sebagai sasaran akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah wujudnya pelaksanaan TMMD. Pada peninjauan ini juga dilakukan pengecekan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, bakti sosial, serta pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Wali Kota Medan menghadiri Rapat Kerja Nasional Nusantara for Jokowi di Gedung Kampus Utama Unpri Medan. Rakernas yang dipimpin langsung Presiden Jokowi melalui Zoom tersebut bertujuan untuk menetapkan agar seluruh relawan Jokowi satu komando, yakni memegang teguh NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri BUMN Erick Thohir ketika menghadiri Rakernas kedua Nusantara for Jokowi di Medan mengatakan, di mana ketika Presiden memimpin langsung Rakernas yang dilakukan memastikan pemerintah selalu hadir ketika masyarakat mengalami kesusahan, mulai dari pemberian bantuan dan vaksin serta obat-obatan dan bantuan lainnya. Dikatakan terkait dengan harga BBM yang mengalami kenaikan harga secara dunia, melihat hal itu pemerintah tentunya harus menaikkan harga BBM. Namun BBM jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan dengan cara disubsidi oleh pemerintah agar tidak membebani masyarakat. Bapak Presiden memimpin langsung bagaimana Bapak Presiden memastikan pemerintah hadir ketika rakyat susah. Dibuktikan Bapak Presiden ketika bagaimana vaksin gratis, pengobatan gratis, obat-obat juga diberikan secara gratis. Nah, ini sekarang harga BBM sedang tinggi di dunia. Negara lain 50-60 ribu. Nah, tentu di Indonesia kan pasti kalau melihat itu harus ada kenaikan.
Tetapi pemerintah memilih tidak menaikkan, memberikan subsidi yang sangat besar. Ini kerja keras tentu Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, kami dari Kementerian BUMN, Pertamina, dan PLN untuk memastikan tadi arahan Bapak Presiden harus dilaksanakan, karena itu Petralite dan lain-lainnya kita tidak naikkan, tetapi tentu BBM seperti Pertamax yang untuk orang mampu tidak boleh disubsidi. Nah, ini sebagai tanggung jawab daripada pemerintah yang memastikan hadir pada saat rakyat membutuhkan. Ketua Umum DPP Nasional For Jokowi, R.E. Nainggolan mengatakan seluruh relawan Nusantara For Jokowi sangat mencintai setiap karya yang dilakukan Presiden RI guna mewujudkan pembangunan di Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dikatakan Nusantara For Jokowi mendapatkan rekor muri karena Rakernas yang terbanyak pesertanya dibandingkan dengan rapat kerja lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini karena peran aktif dari seluruh relawan Jokowi yang ada di Indonesia. Hal penting pada Rakernas ini bahwa seluruh relawan harus terus membangun persatuan dan kesatuan di atas dasar kebersamaan dan menghindarkan perpecahan serta menekan berbagai ekstremis dan senantiasa tegak lurus kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cita yang sangat luar biasa dari pengurus Nusantara untuk Jokowi, baik Dewan Pimpinan Pusatnya, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena pada Rakernas kedua ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, memberikan arahan dan pegangan kepada segenap relawan Nusantara untuk Jokowi di seluruh Indonesia. Demikian halnya Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Haji Erick Thohir, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksa, dan juga Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Pada intinya, Rakernas ini menetapkan bahwa tetap satu komando, mulai dari atas sampai ke bawah, serta senantiasa memegang teguh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan kembali mewisuda lulusan Angkatan 13 Teologi dan Angkatan ke-7 Pendidikan Agama Kristen di Hotel Pardede Medan kemarin. Tema wisuda angkatan ini adalah Fruit All the Time, berbuah sepanjang waktu dan zaman. Ketua STT Sumatera Medan, Pendeta Lukas Timoteus, dalam sambutannya mengatakan bahwa STTS Medan selalu mengupdate diri dan mengikuti tahapan demi tahapan terhadap perkembangan STTS Medan. Terkait dengan legal standing, yaitu izin penyelenggaraan, bahwa STT Sumatera Medan memiliki 2 program studi, yaitu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, dan keduanya telah terakreditasi. Demikian juga dengan keberadaannya terhadap kemajuan nilai penulisan karya ilmiah yang dituangkan dalam jurnal teologi dan PAK dalam waktu dekat akan diterbitkan. Ketua STT Sumatera Medan mengaku STTS Medan memiliki tantangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Tridharma Perguruan Tinggi dan Tritugas Gereja. Namun di balik tantangan itu, sebagai orang Kristen harus tetap berbuah dalam ketaatan dan hidup dalam kekudusan, serta mengutamakan nilai-nilai kasih harus bertumbuh pada setiap insan di STTS Medan. Ketua STTS Medan berkomitmen meski terdapat sejumlah tantangan, namun pekabaran Injil harus tetap dilakukan. Ketua STTS menyatakan berbuat baik belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, akan tetapi hidup harus berkenan di hadapan Tuhan.
Animo generasi muda untuk menuntut ilmu di STTS Medan sangat tinggi, namun terdapat kendala. Karena kurangnya beasiswa dari berbagai pihak, meski hal itu menjadi kendala, selama STTS bergantung kepada Tuhan, akan diberi jalan keluar agar semakin banyak generasi muda menuntut ilmu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami bersyukur sebagai Ketua STTS Medan bahwa wisuda angkatan yang ke-13 dari Teologia dan PAK yang ke-7, kami sadar tantangan di saat-saat ke depan ini sangat banyak. Tetapi kami bersyukur, di balik tantangan itu kami harus tetap sebagai orang Kristen, harus tetap berbuah di dalam ketaatan, dalam hidup dalam kekudusan, bahkan kasih yang harus diutamakan. Saya sebagai Ketua STTS sangat senang kalau hari ini apa yang disebutkan tadi dalam khotbahnya Pendeta Hari Agus Rimba sebagai DPII, pembina Sekolah Teologi GSJ se-Indonesia, yang memberi kami satu inspirasi untuk tetap pengabaran Injil tidak bisa berhenti. Ketua STTS Medan berpesan untuk kemajuan STTS Gereja Lokal GSJA dapat mensponsori mahasiswa baru untuk beberapa semester, karena melalui SDM yang diciptakan Sekolah Tinggi Teologi akan berdampak terhadap gereja. Wakil Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Hari Agus Rimba, menyampaikan orasi ilmiah kepada wisudawan Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Medan. Dalam orasi ilmiahnya, Hari Agus menekankan agar seluruh wisudawan senantiasa mengintegrasikan keilmuan teologi dan pendidikan dalam konteks zaman dan budaya yang sangat cepat berkembang. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, sudah seharusnya menyadari pentingnya setia terhadap Tuhan dan jujur serta mengutamakan nilai-nilai kasih terhadap sesama. Demikian juga seluruh jemaat gereja Sidang Jemaat Allah harus menunjukkan kejujuran, rendah hati, dan kesetiaan karena ini merupakan sumbangsih umat Kristen terhadap bangsa. Yang dikatakan sebagai umat yang benar di hadapan Tuhan Yesus dan layak disebut sebagai murid Yesus adalah harus menunjukkan kepatuhan terhadap firman. Firman Allah berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan perbuatan dan jangan ada Allah lain di hadapanmu, yang artinya Tuhan menjadi hal yang terpenting dalam menjalankan kehidupan. Sebagai umat Kristen, yang dikehendaki Allah adalah yang dapat menunjukkan kesetiaannya dan kepatuhannya akan firman Tuhan. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, saat ini jumlah sarjana teologi dan pendidikan agama Kristen masih sangat minim dalam melakukan pekabaran Injil. Namun dengan harapan dan berdoa serta usaha, maka segala sesuatunya akan dapat diatasi. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu kata sambutan bahwa sebenarnya alumni ya tadi ya, Pak Sinaga ya, dia katakan bahwa sebenarnya lulusan STT Sumatera Medan ini cukup baik begitu. Jadi hasilnya itu terbukti di pelayanan mereka baik hasil pelayanannya. Dan memang GSJA itu nilai-nilai GSJA adalah cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Itu yang kami coba tanamkan di dalam diri baik setiap siswa kita, calon pendeta kita, bahkan seluruh warga GSJA. Kami berusaha menanamkan nilai-nilai di mana kami menjadi manusia yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Saya kira tadi saya sudah katakan dalam orasi ilmiah saya tadi bahwa yang paling penting adalah kita menjadi manusia yang mengasihi. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi. Lalu kemudian kita juga menjadi manusia yang mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dengan kerelaan untuk merendahkan diri, kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk mengutamakan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Ketua Dharma Wanita TVRI Stasiun Sumatera Utara beserta pengurus berkunjung ke Stasiun Pemancar Transmisi Bandar Baru. Kunjungan ini selain dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan bantuan sosial kepada pegawai di Satuan Transmisi Daerah. Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara sebagai organisasi mitra pemerintah berusaha mensinergikan kegiatan Dharma Wanita pada setiap bidang, mulai bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta yang menjadi program prioritas dari pemerintah.
Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Stasiun Sumatera Utara Devianti Tahrizal mengatakan, selain untuk bersilaturahmi, kunjungan ini juga dalam rangka memberikan bantuan sosial Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada pegawai Satuan Transmisi Daerah di TVRI Stasiun Sumatera Utara. Bantuan sosial ini berasal dari Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Pusat berupa uang yang diperuntukkan bagi para pegawai transmisi daerah di lingkup TVRI Stasiun Sumatera Utara. Selain bantuan sosial dari Dharma Wanita LPP TVRI Pusat, DWP TVRI Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan beras secara simbolik. Bantuan tersebut diserahkan kepada PLT Subkoordinator Teknik Transmisi Abdul Halim, yang diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan TVRI Sumatera Utara, Devianti Tahrizal, yang didampingi sejumlah pengurus Dharma Wanita lainnya. Ketua Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara Devianti Tahrizal menambahkan, bantuan sosial yang diberikan LPP TVRI Pusat merupakan program yang sudah dijalankan. Program ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan antar pengurus Dharma Wanita dengan para pegawai satuan transmisi di daerah-daerah lainnya. Merupakan kunjungan silaturahmi DWP TVRI Sumut ke transmisi yang merupakan teman-teman yang ada di daerah, sekaligus menyampaikan program dari TVRI Nasional Pusat kepada teman-teman yang di bagian transmisi yang selama ini mungkin tidak pernah dikunjungin oleh Dharma Wanita. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa kita tetap bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di daerah. Ketua DWP TVRI Sumatera Utara Devianti Tahrizal berharap pegawai yang bertugas di transmisi daerah tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari meskipun jauh dari kehidupan perkotaan. Halal bihalal merupakan aktivitas seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan sesama dan meluruskan hubungan yang sempat terputus, serta melepaskan ikatan dosa dengan saling memaafkan. Oleh karena itu, jangan sampai acara halal bihalal ini hanya dijadikan acara seremonial saja, tetapi harus mempunyai nilai yang sangat mendasar di kehidupan kita. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Sumatera Utara Nyonya Nawalubis Edi Rahmayadi pada kegiatan halal bihalal DWP Sumut yang digelar di kantor DWP Sumut Jalan Tengku Ciditiro Medan kemarin. Hadir dalam acara halal bihalal DWP Sumut Wakil Ketua Penasehat DWP Sumut Nyonya Sri Ayumi Hari Musara Jeksya serta pengurus dan anggota DWP Sumut. Nawalubis menuturkan tradisi halal bihalal memang telah menjadi tradisi masyarakat Nusantara dalam merayakan dan memaknai Hari Raya Idul Fitri. Namun saat ini tradisi halal bihalal hanya sebagai kegiatan seremonial karena kegiatannya hanya jabatan tangan dan makan-makan. Untuk itu, kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan DWP Sumut harus dapat dipahami dalam setiap diri yang fitri, yakni tidak hanya meminta maaf namun harus memaafkan kesalahan sesama umat agar tidak hanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat diampuni, melainkan dosa antar sesama umat juga dapat terampuni. Sementara itu, Ketua DWP Sumut Nyonya Linda Fauzia Haris Lubis berharap kegiatan halal bihalal ini dapat menjadi motivasi bagi pengurus dan anggota DWP Sumut untuk terus berjuang memajukan roda organisasi dengan terus melakukan inovasi dalam pembaharuan program. Ini Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Harapan saya semoga kegiatan ini bisa terjalin silaturahmi di antara kita dan saling mempererat tali persaudaraan kita dan menjadikan kita lebih baik dalam melakukan ibadah dan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita di masa yang akan datang. Acara halal bihalal DWP Sumut ini mengundang penceramah kondang Ustadz Puji Rahmadi mengatakan inti dari kegiatan halal bihalal adalah silaturahmi dan saling memaafkan serta saling berbagi bersama. Untuk itu tugas kita sebagai umat harus dapat menghilangkan kesalahan orang lain dari pikiran kita dan sebaliknya kita ingat dengan kebaikannya. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali.
pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pemirsa, ratusan pekerja sektor keagamaan di Kepulauan Nias mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan dari pemerintah. Mereka merasa optimis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan meminta dana angsuran kepesertaan dari pemerintah daerah. Dalam mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya bersosialisasi di tengah masyarakat. Kali ini ratusan pekerja sektor keagamaan seperti pendeta, guru jemaat, serta dosen dari lembaga pendidikan keagamaan atau didominasi gereja se-Kepulauan Nias mengikuti sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Sinode BNKP Jalan Soekarno Gunung Sitoli ini dibuka secara resmi oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin yang hadir melalui Zoom. Penyampaian materi oleh Sanko Simandulang yang memaparkan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta beasiswa umumnya sangat bermanfaat. Mau memikirkan BPJS, jadi kami usulkan kepada para pimpinan di daerah Kepulauan Nias ini, alangkah baiknya kalau juga memikirkan para pendeta untuk memasukkannya ke BPJS. Terima kasih. Pada ruang diskusi tersebut, sejumlah tenaga kerja sektor keagamaan ini menyatakan rasa optimis mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu karena nilai angsuran kepesertaan yang terjangkau dan nilai yang dihasilkan atas setiap program yang diikuti cukup bermanfaat. Yang namanya penduduk, yang namanya petani, pedagang, nelayan, itu jumlahnya ratusan ribu. Siapa yang memiliki masa di situ adalah gereja dan lembaga keagamaan. Maka kita sasar itu, karena sampai saat ini belum sampai 5.000 orang di sini masuk daftar BPJS dari 300 ribuan. Padahal manfaatnya hanya dengan 16.800 mendapatkan santunan kematian 42 juta. Sosialisasi ini diakhiri dengan penyerahan santunan jaminan kematian dan beasiswa kepada 2 orang ahli waris dari kedua almarhum, yang merupakan tenaga kerja di Gereja Pentakosta Indonesia dan tenaga kerja dari Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan Gunung Sitoli. Mereka menerima 156 juta dan 313 juta rupiah. Kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini juga diikuti para pimpinan gereja di Nias dan luar Pulau Nias, termasuk para kepala daerah melalui Zoom dengan pembawa acara Setia Pandia. Untuk meningkatkan pengetahuan wawasan serta melihat lebih dekat tentang tata kelola kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung melakukan praktek kerja lapangan di Kaldera Toba Geosite, Huta Ginjang, dan Pulau Sibandang. Ya, selain itu, untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan IAKN Tarutung, sejumlah mahasiswa juga diberangkatkan untuk melakukan praktek kerja lapangan di kawasan Kaldera Toba. Praktek kerja lapangan dipimpin dosen pembimbing Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan IAKN Tarutung, Beni Simanjuntak, langsung turun ke lapangan dan berbaur dengan warga di sejumlah lokasi wisata di Kecamatan Muara. Kegiatan ini merupakan salah satu paduan antara pelaksanaan kuliah secara teoritis dan praktek, melalui tatap muka langsung dan melihat lebih dekat berbagai kondisi di lapangan,
Dengan demikian, diharapkan para mahasiswa akan mampu menggali informasi dan memetakan kendala kepariwisataan yang didapat langsung dari masyarakat maupun dari pelaku wisata lokal. Para mahasiswa dapat mempraktekkan apa yang telah dipelajari, nantinya dapat dikaji serta memberikan solusi akademis dalam pengembangan kepariwisataan di Tapanuli Utara. Pada pelaksanaan praktek lapangan kerja ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan tindakan nyata dalam dunia kerja, terutama di sektor industri pariwisata. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen IAKN Tarutung Sudirman Lase menyebutkan, selain sebagai pembekalan pengembangan potensi bagi mahasiswa menjadi sarjana pariwisata profesional di bidangnya, hal tersebut akan mampu memotivasi kreativitas para mahasiswa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul guna mendorong kemajuan pengembangan kepariwisataan di kawasan destinasi pariwisata Danau Toba, dalam hal ini di Kabupaten Tapanuli Utara. Ini kita lakukan dalam upaya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa ke depan, karena satu-satunya prodi pariwisata yang ada di wilayah Tapanuli ini adalah hanya di IAKN Tarutung. Sumatera Utara memiliki banyak pesona alam untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, diminati masyarakat lokal maupun mancanegara. Wisata Pamah View di Dusun Pamah Semelir, Desa Telaga Sebingai, Kabupaten Langkat, menjadi idola bagi masyarakat Sumatera Utara merasakan sejuknya udara, dilengkapi tempat pemandian dan camping ground bagi keluarga. Dengan menempuh waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Medan menuju lokasi wisata Pamah View Langkat menggunakan kendaraan, mengarah lintasan jalur alternatif ke Tanah Karo, Brastagi. Berlokasi di bawah lereng Bukit Barisan, pengunjung yang tiba di lokasi akan merasakan sejuknya udara dan asrinya lokasi wisata Pamah View dengan kolam pemandian berasal dari mata air pegunungan. Tatanan bebatuan dari ketinggian dialiri air sungai yang sejuk berwarna hijau membuat pengunjung tidak sabar menyebur ke kolam pemandian diwarnai dengan sejumlah air terjun berukuran kecil. Untuk menikmati sejuknya air pemandian, pengelola sengaja mendesain menata bebatuan dialiri air sungai sehingga pengunjung dapat bersuah foto dan bermain air aman bagi anak-anak. Lokasi berada di puncak Pamah Semelir, pengunjung dapat memandang pedesaan dari kejauhan di antara perbukitan yang hijau di pondok-pondok yang tersedia, sembari menikmati hangatnya makanan maupun minuman yang dibawa. Tidak puas menikmati sejuknya wisata Pamah View memiliki pemandangan yang eksotis, pengunjung dapat menginap dengan fasilitas penginapan keluarga dan lokasi camping ground di ketinggian Desa Telaga Langkat dengan harga terjangkau. Destinasi wisata yang baru berjalan 5 bulan ini awalnya adalah tempat berladang yang kemudian lokasi dipenuhi bebatuan, maka disulap menjadi tempat wisata. Lahan ini kita untuk berladang, Bang. Jadi kita dengan kondisi lahan yang ada ini tidak memungkinkan kita untuk berladang. Terlalu banyak batunya ketimbang tanahnya. Jadi kita awalnya untuk pribadi ya, kita buat untuk kenyamanan kita seperti tempat pemandian, penginapan, awalnya untuk pribadi. Tapi dengan adanya sosial media dan tereksposnya di salah satu teman-teman kita, makanya kita putuskan untuk buka umum. Salah seorang pengunjung asal Kuala Langkat, Rijal, mengakui bersama keluarga memilih lokasi Pamah View karena viral di media sosial dan sangat puas destinasi wisatanya yang banyak fasilitas untuk liburan. Nggak terlalu jauh, cuma satu jaman lah dari tempat saya. Begitu, jalanannya pun lumayan bagus lah, cuma agak kemari yang mau masuk menuju kemari itu agak rusak dikit. Tempatnya bagus, pemandangannya pun sejuk, indah, airnya pun jernih, pokoknya fasilitasnya lengkap lah gitu. Untuk harga sendiri Bang masuk kemari? Harga tiket kemarin? Harga tiketnya lumayan terjangkau lah. Lagipun nggak banyak menguras biaya, kan nggak begitu jauh. Untuk berkunjung ke lokasi wisata Pamah View, wisatawan dibebankan tiket masuk senilai Rp20.000 untuk dewasa.
Rp50.000 untuk sewa pemondokan maupun camping ground, namun fasilitas lainnya dibanderol dengan biaya cuma-cuma. Pada musim panen tahun ini sejumlah pedagang di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara mulai menjajakan buah mangga Muara hingga keluar kota. Buah mangga ini merupakan salah satu komoditas pertanian yang sudah turun-temurun dari peninggalan orang tua dan leluhur mereka sebelumnya. Salah satu komoditas unggulan daerah Tapanuli Utara yang sudah dikenal masyarakat luas yaitu buah mangga Muara. Pada umumnya, buah mangga ini tumbuh di areal perbukitan di Kecamatan Muara dan di pesisir Muara serta di Pulau Sibandang. Di sepanjang jalan menuju Muara telah dibangun infrastruktur jalan untuk usaha pertanian. Selain dapat membeli mangga yang dijajakan, masyarakat juga dapat membeli langsung yang dipanen dari pohon. Jika dibandingkan dengan jenis mangga lainnya yang dominan tumbuh di Indonesia, jenis mangga Muara, keunggulan mangga Muara ini memiliki ciri khas ukuran kecil dengan kulit berwarna kuning. Saat sudah matang, buah mangga ini bisa dikonsumsi beserta kulitnya dan rasanya sangat manis. Para petani mangga Muara bisa mendapatkan keuntungan lebih ketika faktor cuaca, baik dan harga yang mendukung. Dalam setahun, pohon mangga ini akan dipanen sekitar 2 bulan dan menghasilkan 100 kg pohon. Dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Pada umumnya, tanaman pohon mangga ini merupakan komoditi pertanian yang sudah turun-temurun, bahkan banyak pohon mangga yang sudah tua berusia sekitar 100 tahun lebih. Masih berbuah dan memiliki cita rasa yang manis, salah seorang petani mangga, Neti Opusunggu, menyebutkan pada tahun ini hasil produksi buah mangga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih mencukupi untuk kebutuhan konsumsi lokal. Buah mangga ini dipasarkan di Muara hingga keluar kota seperti ke Balige, Tarutung, dan dijual di sepanjang jalan Kota Parapat. Musim mangga tahun ini Bu, dari tahun-tahun sebelumnya Bu. Nah, beda ya Pak. Nggak pala musim ya Bu ya. Kalau masalah hasilnya gimana Bu? Ya berkurang lah Pak. Ya, Pak, ya. Jadi ini per kilonya berapa dijual Bu? 2 kilo lagi, jadi 6 kilo sama aku. 2 kilo sama 13 ini. ya. 80. Pemirsa, Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki produktivitas yang tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel. Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama. Dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen
karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4-6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6-8 biji 1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20-25 ton per hektarnya. Jikalau kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60-75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan, kita packing setiap size. Siap itu kita masukkan ke kardus, satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik. Siap di packing semua, kita masukkan cold storage sampai dapat suhu -0. Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana satu kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai +2 derajat Celcius. Untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah +4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Joy Sembiring, sang pembudidaya, memiliki keinginan yang kuat menjadikan wortel Tanah Karo yang berasal dari produksi miliknya mampu menembus pasar internasional. Somad. Pelaku mencuri kendaraan bermotor bernama Somad, warga Dusun 7B, Desa Karanganyar, Kecamatan Beringin, meninggal usai menabrak mobil pick-up di Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang. Sementara rekannya Suryono, warga Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Beringin, berhasil ditangkap warga. Terlihat dalam video amatir warga yang merekam kejadian di saat salah satu pelaku meninggal di tempat kejadian.
Pelaku yang meninggal bernama Somad menabrak mobil pick-up bersama temannya Suryono melintas di Dusun Binakarya, Desa Pasar 5, Kebun Kelapa, berboncengan mengendarai Honda Scoopy tanpa plat nomor. Kejadian bermula saat kedua pelaku melihat pria paruh baya sedang mendorong sepeda motor jenis Yamaha Vega berplat BK 3430IM. Disebabkan kehabisan bensin, kedua pelaku mendatangi korban untuk menawarkan bantuan membelikan BBM. Tidak disangka korban yang menawarkan untuk membelikan BBM membawa kabur sepeda motor setelah diisi BBM. Mengetahui sepeda motornya dibawa kabur, korban berteriak. Teriakan korban mengundang perhatian warga yang kemudian mengejar kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Beringin Ibtu Randi Anugrah Putranto mengatakan pelarian pelaku Suryono yang membawa motor korban terhenti setelah tertangkap masyarakat. Sementara Somad yang mengendarai Honda Scoopy yang digunakan untuk beraksi, namun setelah melewati kendaraan di depannya, ia menabrak pick-up yang datang dari arah berlawanan di Desa Emplasmen, Kuala Namu dan meninggal di tempat kejadian. Penyebab kematiannya mungkin nanti hasil penyelidikan dari unit lantas karena tewasnya si pelaku ini kan akibat terjadinya laka lantas. Nanti koordinasinya sama lantas. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Kami ajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.